Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106 dia Untita Smart Energy. Iya, Smart Agent. Balik lagi nih, mohon maaf agak telat sedikit ya. Tadi soalnya di jalan ada kesalahan teknis ya, sebut saja betus ban. tapi tidak mengurangi semangat saya untuk kembali menemani kalian semua di program tercinta kita, yakni Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Dari jam 5 sampai jam 7 malam akan stay terus bersama Harry yang akan memberi ilmu insya Allah yang bermanfaat buat Smart Agent semuanya. Jadi Smart Agent jangan kemana-mana, stay tune terus di 106. Smart Agent balik lagi nih bersama Harry. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kali ini kita bakal membahas tentang sifat dari Nabi Muhammad, salah satunya yakni sifat Fatonah. Sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad mempunyai sifat wajib ya. Yang pertama ada sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Jadi kita akan secara berurutan ya, nanti setiap minggunya bakal membahas. Kemarin sudah membahas amanah. Jadi kali ini kita bakal membahas tentang sifat fatonah. Kira-kira apa sih artinya sifat fatonah ini, Smart Agent ya? Mari kita cari tahu. Jadi fatonah adalah salah satu sifat wajib para nabi dan rasul yang memiliki arti sebagai bijaksana dan cerdas. Menurut seorang ulama Turki yakni Fatullah Gulen, kecerdasan yang dimiliki Rasulullah memiliki makna yang khusus, yakni suatu perpaduan dari kekuatan, penalaran, kecerdasan, inteligensi, dan penilaian yang sehat, serta kebijaksanaan yang jauh lebih melebihi kemampuan manusia biasanya, melalui kekuatan pemahaman yang sangat tinggi tentunya ya. Ia mencakup semua dan memadukan semua kemampuan manusia baik dari hati, jiwa maupun pikiran. Nah, jadi emang Smart Agent ya, Nabi Muhammad dan para rasulnya ya, ini khususnya Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat yang istimewa tentunya dibandingkan manusia biasanya seperti kita ini dong. Jadi jangan samakan kita menjadi Nabi Muhammad tentu, tapi ya ada tapinya. Kita sebagai umatnya harus menauladani contoh-contoh yang telah dilakukan atau telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ketika semasa hidupnya ya. Nah, sifat fatonah ini wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang mendakwahkan kebenaran karena untuk mengajak manusia ke jalan yang benar tentunya ya secara mutlak. Karena mereka harus mengajak kaum yang tertinggal dalam tanda kutip pengetahuan dan sebuah misi. Ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Nah, tentu kebanyakan memang pada zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita bicara tentang mengajak orang, tentu harus punya wawasan tinggi, kecerdasan yang tinggi, serta kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Biasanya ada beberapa orang yang didakwahkan masuk Islam dengan kecerdasan Nabi Muhammad, ya, dengan ilmunya yang sangat luar biasa. Ada juga orang-orang yang masuk Islam dengan kebijaksanaan Nabi Muhammad, dengan melihat tingkah lakunya, melihat karakternya yang sangat mulia sekali, maka banyak orang pada semasa itu masuk karena lihat akhlaknya Nabi Muhammad yang sangat luar biasa sekali. Di sini ada Quran surat Al-Jamu'ah yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dialah yang mengutus orang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah atau sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang begitu nyata." Jadi Nabi Muhammad datang ya untuk memberi informasi dan mengajak para umatnya untuk menuju dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan tentunya ya. Meskipun awalnya emang Nabi Muhammad belum bisa membaca, ketika surat Al-Alaq ketika dia di Gua Hiro kan ya mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad jujur kepada malaikat Jibril, "Aku tidak bisa membaca," sampai 3 atau 4 kali, dan akhirnya malaikat Jibril mengajarkannya. Jadi pesan intinya adalah bahwasanya kita jangan malu untuk berkata jujur dan mau untuk belajar tentunya. Sehingga ya tentu menjadi Nabi Muhammad yang paling cerdas, menjadi pemimpin yang sangat luar biasa pada masanya. Dan tentu ya orang yang sekelas Nabi Muhammad itu pasti akan selalu terngiang-ngiang dan selalu bertinta emas sampai nanti kiamat nanti. Karena tadi itu sifat fatonahnya, kebijaksanaan dan kecerdasannya. Gitu Smart Agent ya. Jadi kecerdasan dan kebijaksanaan itu
tentu ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW, dan kita sebagai umatnya ya kita harus juga lebih berusaha tinggi untuk mendapatkan kecerdasan itu dan semakin dewasa supaya kita lebih bijaksana, terutama ketika kita menjadi pemimpin. Penting banget nih. Gimana kalau pemimpinnya seorang misalkan ilmu pengetahuannya rendah, bodoh lah kata-kata itu. Misalkan ya kata kasarnya gitu ya. Gimana mau memimpin banyak orang, memimpin suatu daerah kalau pengetahuannya terbatas, dangkal gitu. Dan ya gimana menjadi pemimpin yang baik, dicintai rakyatnya kalau kebijaksanaannya tidak ada gitu kan. Ketika ada kebijaksanaan tapi tidak bijak, hanya menguntungkan suatu golongan tapi malah membebani rakyat, itu bukan namanya bijaksana, itu namanya bijak yang bajak. Waduh, membajak, artinya membajak tuh kan hanya menguntungkan gitu, merampas, malahan merampas hak rakyat gitu. Itu tentu tidak bijaksana masuknya. Ya gitu Smartijan. Jadi kira-kira apa nih salah satu contoh-contoh sifat Fatona itu? Kita bakal ngasih tahu setelah lagu yang ini dulu nih dari Smartijan. Balik lagi nih bersama Hari tentunya di program Tercinta Kita Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Bentar lagi nih kita kayaknya menuju sholat maghrib, tapi masih membahas karena bentar lagi ya kita masih membahas tentang keutamaan sholat keutamaan sifat dari Fatonah ya, salah satu sifat dari Nabi Muhammad SAW. Lantas gimana kita cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Sebelum ke contohnya, kita contoh ketika menerapkan kehidupan sehari-harinya ya. Nah, kita lebih dalam lagi, maksudnya ketika kita berbisnis, salah satunya kita harus menanamkan sifat Fatonah. Seperti apa? Mari kita lihat ya, Smartijan ya. Nah, yang pertama ada jujur dalam usahanya. Jujur di sini tidak menipu para pelanggan dengan semata-mata mencari keuntungan dengan sangat besar, menutupi kekurangan yang ada di produk kita dengan mengatakan bahwa produk ini bagus dan asli. Nah, kita jadi pedagang harus jujur dan harus bijak. Kalau memang harga kualitasnya cuman sekian, ya harus kasih tahu sekian. Kalau misalkan kualitasnya bagus, ya kasih tahu aja bagus. Jangan sampai melebih-lebihi atau mengurang-urangi. Kayaknya nggak mungkin ya mengurang-urangi ya. Biasanya melebihi nih. Jual gitu kan, misalkan jual buah mangga gitu. Jadi di awalnya manis, biasanya belakangannya asem gitu. Itu nggak boleh. Jeruk misalkan ya, jeruk hanya sebijinya yang dirasain, yang dicoba manis, tapi beberapa kilo beli sisanya pada asam. Itu jangan. Mending jujur aja, kasih tahu gitu, supaya ya sama-sama benar-benar ikhlas gitu, tidak ada yang dirugikan. 2, berpegang teguh akan nilai-nilai syariat Islam. Nah, penting. Biasanya di dalam bisnis, terutama dijual beli, ada yang namanya riba atau melebihi. Dan itu sangat dilarang oleh Islam. Wa halal bai'atu wa haramu riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tentu kalau udah sifatnya haram harus ditinggalkan ya. Selanjutnya ada bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilakukan kepada Allah. Jangan sampai kita merasa karena tidak ada yang melihat gitu kan, yang tahu kita doang atau sama rekan bisnis kita untuk menipu konsumen. Jangan sampai berpikir kayak gitu, karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu al-bashar, maha melihat. Jadi kalian harus bertanggung jawab nanti ya. Amalan yang kita lakukan semasa di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nah ini ya sangat menyambung sekali di sifat Fatona ya, keadilan dan keseimbangan. Adil dalam berbisnis kita, dan keseimbangan sosial, tidak hanya mencari keuntungan melainkan niat atau membantu di dalam bisnisnya. Ini kalau kita fokusnya untuk mencari untung terus, untuk mencari benefit terus, tanpa nggak tahu nih ini dari bener atau enggak nih jalannya, itu nggak boleh. Lebih baiknya selagi emang ya fokusnya dapat duit nggak apa-apa, cuman di dalamnya harus ada keseimbangan, keadilan gitu. Gitu ya Smartijan ya. Nanti kita lebih dalamnya lagi bakal membahas lagi tentang sifat Fatonah pastinya ya. Sebelum kita ada azan dulu maghrib ya, karena emang sudah waktunya. Iya, masih balik lagi nih di program Kumadai, Kumpul Jelang Maghrib Dakwah Islam. Ya, Smartijan masih membahas tentang menauladani sifat Fatonah ya, tentunya bersama Hari.
dari jam 5 sampai jam 7 malam. Jadi kita langsung saja nih. Kira-kira bagaimana cara kita meneladani sifat Fatona Semartijen? Di sini kita bakal ngasih nih tipsnya ya. Yang pertama ada mau belajar dengan sungguh-sungguh. Bener banget. Gimana kita mau bijak, gimana kita mau pinter dan cerdas kalau kita belajar saja malas? Karena ya kunci ilmu pengetahuan adalah dengan belajar. Belajarnya ya dengan sungguh-sungguh. Karena ada istilah bilang manjada wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan tercapai. Dan jika kita belajar sesuatu dengan penuh sungguh-sungguh pasti akan tercapai juga gitu. Kita contoh sederhananya deh, ketika kita belajar motor tuh biasanya atau sepeda, biasanya kan jatuh dulu, masih masih kaku, bisa remnya juga dadakan, pokoknya masih kaku banget deh. Tapi kalau kita belajar terus gitu kan dengan sungguh-sungguh pasti ya sekarang jago juga. Emang Rossi dulu langsung bisa bawa motor sengebut itu? Ya enggak, harus belajar dulu. Bahkan ya penemu lampu ya, Thomas Alva Edison, dia belajar sungguh-sungguh terus dulu, beribu-ribu kali gagal, tapi karena memang sungguh-sungguh akhirnya dia tercapai dan bisa dinikmati oleh orang seluruh dunia. Apapun ya, profesi apapun, ilmu apapun harus didasari dengan belajar yang sungguh-sungguh. Semua ya, kayak atlet sepak bola, emang Ronaldo dia tidak belajar dulu? Ya dia belajar dulu, latihan dulu, apa yang dia bisa gitu kan, serajin mungkin. Dan alhamdulillah kan dia sekarang menjadi sepak bola terkenal. Jadi banyak contoh luar biasa orang-orang yang sukses dengan belajar yang sungguh-sungguh. Itu udah bener banget ya, udah valid banget. Selanjutnya ada tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang dimilikinya. Biasanya orang yang sudah menyombongkan diri dengan keilmuannya itu bisa jadi sebenarnya ilmunya dangkal ya. Tapi ketika orang haus akan ilmu pengetahuan, akan pelajaran baru, itu tuh yang akan mempunyai ilmu yang tinggi, tidak pernah merasa cukup soal ilmu. Ini nih biasanya yang menjadi problem. Biasanya mentang-mentang udah ada gelar segala macem ya, S2, S3 dan SS selanjutnya, udah ya S3 doang ya sampainya ya. Dan apapun ya, ketika itu mereka merasa puas. Jangan, karena ilmu itu bisa kita dapatkan di umur apapun, sampai kapanpun. Jadi jangan merasa puas untuk ilmu. Selanjutnya ada selalu merasa haus akan ilmu yang baru. Nah ini nih yang cukup penting nih buat kita semua. Jangan kita biasanya gak mau untuk mencoba hal-hal baru. Padahal bisa jadi fashionnya di situ. Ada orang yang kayak jarang masak gitu kan, tapi sekali masak kayak kok enak. Bisa jadi sebenarnya kalau di skillnya atau ditambahkan gitu ya pelajarannya ataupun memasaknya, bisa jadi dia jadi koki terkenal gitu. Ada orang yang kalau bikin kopi itu jarang bikin kopi, tapi sekali bikin kopinya enak banget. Siapa tahu dia cuman ada benih-benih menjadi barista terkenal gitu kan, barista terbaik bisa jadi. Jadi coba hal-hal baru, siapa tahu memang itu bakat kalian ada di situ. Biasanya kan banyak nanya tuh, kira-kira bakat gue di mana ya cocoknya ya. Ya coba dulu hal-hal yang lu suka gitu ya. Enggak suka dulu juga nggak apa-apa. Misal lu males namanya renang, coba ikut renang dulu. Siapa tahu kalian menjadi atlet renang. Iya kan? Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba hal-hal baru. Ketika kita banyak ilmu, banyak skill, itu bisa jadi akan menolong kita. Bisa jadi mungkin di jurusannya A tapi punya skill di B, itu menjadi tulang punggung dia ketika menafkahi istrinya. Kayak misalkan Joko Anwar itu kuliahnya penerbangan men, tapi sekarang dia terkenal jadi sutradara terkenal di Indonesia terbaik ya. Pokoknya kalau udah ada nama Joko Anwar kayak udahlah ini 1 juta penonton nanti di bioskop, udah kayak gitulah ya. Jadi jangan takut, jangan jangan malas untuk kepleset. Nah, jangan takut untuk mendapat ilmu-ilmu baru, hal-hal yang baru tentunya ya. Selanjutnya ada tak pernah merasa lelah dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dimilikinya. Kalau ilmu hanya ditaruh dipendam saja, bagaikan pohon rindang tapi tidak berbuah.
Bayangin tuh, pohonnya banyak lebat tapi nggak ada buahnya. Ya kurang, ada yang kurang gitu ya. Hanya buat diri dia sendiri. Lebih bagus lagi diamalkan, karena tadi itu ya, ilmu ketika diamalkan maka ada pahala jariah sampai ketika mati ya, tidak terputus-putus. Tadi yang sudah saya bilang, saya singgung lagi ya. Ada amalan yang tidak terputus ketika kita sudah meninggal. Yang pertama, amal jariah. Yang kedua, doa anak soleh solehah tentunya. Yang terakhir ada ilmu yang bermanfaat. Jelas ketika kita mengamalkan ilmu kita, apapun ya ilmunya, dan bisa bermanfaat buat orang banyak, maka pahala akan terus mengalir meskipun kita sudah meninggal nanti. Luar biasa itu ya keutamanya ilmu. Nah, selanjutnya ada tak enggan dalam berbagi ilmu sekecil apapun. Betul, percuma kalau kita punya ilmu hanya untuk diri sendiri gitu, tidak dibagi untuk misalkan temannya. Ketika kalian punya skill, misalkan main gitar, boleh ajarkan temannya. Itu bisa jadi pahala, apalagi nanti teman kalian dengan gitar itu bisa menafkahi anak istrinya. Waduh, itu akan mengalir terus pahalanya buat kalian semua yang mengajarkan. Jadi itu ya cara meneladani sifat fatona gitu Smart Agent. Masih ada pembahasan lagi tentang sifat fatona, jadi Smart Agent jangan kemana-mana tentunya ya. Stay tune terus di 106 dia. Iya Smart Agent nih, udah nggak terasa nih waktu udah jam 7 malam saja. Jadi ini menandakan kalau Harry harus pamit dulu, tapi masih ini hari Jumat ya ternyata ya. Jadi nanti ketemunya setelah weekend ya, setiap hari Senin dan Jumat dari jam 5 sampai jam 7 malam. Oleh karena itu sekarang Harry pamit. Mohon maaf jika ada salah-salah kata juga ya Smart Agent. Semoga ilmunya manfaat, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.